Hujan rintik turun membasahi jalanan tanah berbatu di kaki Gunung Kemukus. Malam mulai merayap, lampu-lampu warung kecil berkelip samar di kejauhan, dan suara jangkrik berpadu dengan deru mesin motor tua milik Bayu. Ia melajukan motornya perlahan, menyusuri jalan yang sudah dihafalnya di luar kepala. Pikirannya kalut, bercampur antara putus asa dan kebingungan. Di balik setang motornya yang bergetar, ada beban hidup yang semakin menekan dadanya. Hutang ratusan juta menjeratnya, mengikis sisa-sisa harapannya yang sudah hampir padam. Bayu bukan orang kaya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup sederhana di desa dekat Gunung Kemukus. Ayahnya dulu seorang petani, ibunya penjual gorengan di pasar. Saat remaja, ia mencoba mengadu nasib di kota, bekerja serabutan dari buruh bangunan hingga sopir angkutan. Tapi hidup tak pernah memihaknya. Setelah menikah dan punya satu anak, ia kembali ke kampung, menjadi tukang ojek yang sabar mengantar peziarah naik turun gunung. Namun, nasib sial menghampirinya bertubi-tubi. Anak sematawayangnya sakit parah dan butuh biaya besar. Ia terpaksa berhutang pada rentenir yang kejam, dan kini, setelah anaknya meninggal dunia, hutang itu masih menghantui hidupnya. Di tengah himpitan ekonomi yang semakin menggila, Bayu tak hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ia mendengar kabar bahwa Rina, seorang janda beranak satu yang tinggal di ujung desa, juga tengah menghadapi masalah besar. Rina dulunya adalah pelanggan setianya, seorang wanita baik hati yang sering ia antar ke pasar atau ke kota untuk mengurus dagangannya. Namun, sejak suaminya meninggal dunia dalam kecelakaan, hidup Rina berubah drastis. Ia terlilit hutang 500 juta karena ditipu oleh seorang kenalannya yang menjanjikan bisnis investasi. Kini, rumah dan tanah satu-satunya hampir disita, sementara rentenir datang setiap hari menagih dengan ancaman yang mengerikan. Bayu melihat sendiri bagaimana Rina menangis di depan rumahnya ketika para penagih hutang datang. Ia ingin membantu, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang tukang ojek miskin sepertinya? Ia hanya bisa menggenggam erat setang motornya dan menundukkan kepala setiap kali melewati rumah wanita itu, takut jika mata mereka bertemu dan Rina tahu bahwa Bayu tak bisa berbuat apa-apa. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Entah itu rasa kasihan, rasa bersalah, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, Bayu duduk di atas motornya yang diparkir di tepi jalan, tak jauh dari warung kopi langganannya. Ia menyalakan sebatang rokok, mencoba mencari ketenangan di tengah pikirannya yang berkecamuk. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet rumah Rina yang diterangi lampu redup. Ada suara isakan pelan yang tertiup angin. Bayu mengepalkan tangannya. Jika hidup hanya memberi kesengsaraan, untuk apa ia terus berusaha? Untuk apa ia terus bertahan? Sementara setiap harinya ia hanya dihantui ketakutan dan rasa putus asa? Pikirannya melayang pada cerita-cerita yang sering ia dengar dari pelanggan yang ia antar ke Gunung Kemukus. Konon, di puncak gunung itu, ada ritual pesugihan yang bisa membuat seseorang kaya dalam semalam. Banyak orang yang datang ke sana bukan untuk berziarah, melainkan untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan. Sebagian berhasil, sebagian menghilang tanpa jejak. Dulu, Bayu selalu mencibir cerita-cerita itu. Tapi sekarang, ia mulai bertanya-tanya, apakah itu satu-satunya jalan keluar baginya? Hujan semakin deras, membasahi tanah yang kini berbau tanah basah dan dedaunan busuk. Bayu menghela napas panjang, lalu membuang puntung rokoknya ke tanah. Di dalam hatinya, ada pertarungan hebat antara ketakutan dan keinginan untuk bertahan hidup. Ia tahu bahwa pesugihan bukan sekadar ritual biasa. Ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Tapi bukankah hidupnya sendiri sudah lama terasa seperti neraka? Jika dengan satu langkah ia bisa mengubah nasibnya, juga nasib Rina, mungkin itu adalah harga yang pantas untuk dibayar. Tanpa sadar, tangannya meraih kembali setang motor. Mesin tua itu meraung pelan, seperti memahami kegundahan pemiliknya. Bayu menatap jalanan gelap di depannya, yang mengarah lurus ke Gunung Kemukus. Entah kenapa, malam ini jalan itu terasa lebih menggoda daripada biasanya. Angin malam berembus dingin ketika Bayu akhirnya memacu motornya menuju Gunung Kemukus. Lampu motornya memantulkan bayangan pepohonan yang menjulang di kiri dan kanan jalan. Semakin mendekati puncak, udara terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Ia tidak tahu pasti kenapa ia ada di sini. Kakinya terasa ringan, tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan. Mungkin ini hanya rasa penasaran, atau mungkin ini memang takdir yang membawanya ke tempat yang selama ini ia hindari. Di sebuah tikungan yang gelap, ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan.
Seorang pria tua dengan jaket lusuh, wajahnya samar tertutup kabut. Bayu berhenti dan menatapnya dengan waspada. "Mau ke puncak, Mas?" tanya pria itu dengan suara serak. Bayu mengangguk ragu. "Hati-hati, tidak semua yang datang ke sana bisa pulang dengan selamat," lanjut pria itu sambil terkekeh pelan. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia berjalan masuk ke kegelapan, meninggalkan Bayu dengan pertanyaan yang tak terjawab. Setibanya di area puncak, Bayu melihat beberapa orang berkumpul di bawah cahaya redup lampu minyak. Sebagian besar adalah pria paruh baya, berpakaian sederhana, dengan raut wajah yang penuh harap sekaligus ketakutan. Mereka duduk melingkar di depan sesajen yang sudah disiapkan di atas tikar. Seorang lelaki tua, berjubah hitam dengan sorot mata tajam, duduk di tengah-tengah mereka. Dari posturnya, Bayu langsung tahu, ini pasti orang yang disebut-sebut banyak orang, sosok yang mengerti tentang pesugihan. Bayu berdiri agak jauh, mengamati dari balik pohon. Ia mendengar percakapan mereka. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan, suara lelaki berjubah hitam itu terdengar tegas. Setiap orang yang meminta harus siap membayar harganya. Kadang nyawa, kadang sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Bayu berdiri. Ia menggigit bibirnya. Ini gila. Ia harus pergi dari sini. Tapi sebelum ia bisa berbalik, tiba-tiba mata lelaki berjubah itu menatap lurus ke arahnya, seakan mengetahui kehadirannya sejak awal. "Kau yang di sana?" suara itu memanggil. Bayu terkejut, tapi kakinya terasa berat untuk melangkah mundur. "Masuklah." "Tidak ada kebetulan di tempat ini," lanjutnya. Seolah digerakkan oleh kekuatan lain, Bayu melangkah mendekat, duduk di tepi lingkaran. Ia merasa seperti orang asing di antara mereka, tapi tak ada seorang pun yang mempertanyakan keberadaannya. Semua seakan sudah tahu bahwa ia akan datang ke tempat ini. Bayu ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ia hanya penasaran, bahwa ia tak benar-benar ingin melakukan ini. Tapi sebelum bibirnya bisa terbuka, lelaki berjubah itu berbicara lagi. "Aku tahu apa yang kau inginkan," katanya, nadanya seperti suara angin yang berbisik di telinga Bayu. "Kau ingin menolong seseorang. Kau ingin bebas dari penderitaan. Tapi apakah kau siap menerima konsekuensinya?" Bayu menelan ludah. Ia tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap wajah lelaki itu, yang kini terlihat semakin menyeramkan dalam cahaya redup api sesajen. Lelaki itu meraih sesuatu dari dalam jubahnya, sebuah kantong kain hitam yang tampak tua dan berdebu. Ia menyerahkannya kepada Bayu. "Di dalamnya ada kunci bagi takdirmu," katanya pelan. "Bawa pulang. Jika kau sudah siap, buka saat tengah malam di tempat yang sunyi. Tapi ingat, setelah kau memilih jalan ini, tidak ada jalan untuk kembali." Bayu merasakan dadanya semakin sesak. Tangannya gemetar saat menerima kantong itu. Ini hanya kantong kecil, tapi beratnya terasa seperti membawa seluruh hidupnya dalam genggaman. Malam semakin larut, dan satu persatu orang-orang di lingkaran itu meninggalkan tempat. Bayu duduk sendirian, masih memandangi kantong hitam di tangannya. Ia bisa merasakan sesuatu bergetar di dalamnya, entah itu benda atau sesuatu yang lebih dari sekadar materi. Ini gila. Ia tidak percaya dirinya ada di sini, tidak percaya bahwa ia telah melangkah sejauh ini. Tapi di benaknya, hanya ada satu bayangan, wajah Rina yang penuh kesedihan, dan hidupnya sendiri yang sebentar lagi mungkin tak akan pernah sama lagi. Bayu kembali ke rumahnya dengan kepala yang dipenuhi kegelisahan. Kantong kain hitam pemberian lelaki berjubah itu ia letakkan di atas meja kayu reot di sudut kamar. Sejak tadi, ia tak berani menyentuhnya. Rasanya benda itu hidup, berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak dalam keheningan malam. Bayu menarik napas panjang. Ia harus mengambil keputusan. Rina hanya punya waktu 1 minggu sebelum rumahnya disita. Rentenir yang mengejarnya bukan orang yang bisa diajak bernegosiasi. Jika Bayu tak berbuat sesuatu, nasib wanita itu dan anaknya akan hancur. Namun, di sisi lain, ia sadar betul bahwa pesugihan bukanlah jalan yang tanpa konsekuensi. Ia tumbuh dengan mendengar cerita tentang orang-orang yang melakukan ritual demi harta, hanya untuk berakhir lebih buruk dari sebelumnya. Ada yang kehilangan nyawanya, ada yang kehilangan kewarasannya, dan ada yang hidup dalam ketakutan seumur hidup. Bayu mengepalkan tangannya. Tidak, ia bukan pengecut. Jika harus menghadapi kegelapan demi menyelamatkan seseorang, ia akan melakukannya. Dengan tekad yang setengah matang, ia mengambil kantong itu dan membukanya. Di dalamnya,
Terdapat sejumput tanah hitam yang berbau anyir, sehelai kain putih dengan tulisan mantra yang sudah memudar, dan sebuah batu kecil berwarna merah gelap. Bayu merasakan hawa panas menguar dari benda-benda itu, seakan ada energi tak terlihat yang mengelilinginya. Ia tahu ini bukan benda biasa. Ini adalah perantara, kunci untuk membuka gerbang dunia yang selama ini hanya ia dengar dalam bisikan cerita rakyat. Jika ia ingin melangkah lebih jauh, ia harus menemui seseorang yang benar-benar paham. Keesokan harinya, Bayu berangkat menuju sebuah rumah tua di pinggiran desa, tempat tinggal Mbah Suro, dukun tua yang sudah puluhan tahun dikenal sebagai penjaga ritual di Gunung Kemukus. Orang-orang takut padanya, tetapi mereka juga tak bisa menyangkal bahwa pria tua itu tahu lebih banyak tentang hal-hal gaib daripada siapapun di daerah ini. Bayu tiba di halaman rumah yang dipenuhi akar pohon besar yang mencuat dari tanah, seakan mencengkeram rumah itu agar tidak lepas dari dunia ini. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika Bayu mengetuk pintu, suara berat dari dalam menyuruhnya masuk. Ia melangkah masuk dengan ragu-ragu. Mbah Suro duduk di lantai, mengenakan sarung coklat dan kaos lusuh. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya tajam, seperti bisa menembus pikiran orang yang ada di hadapannya. "Aku sudah menunggumu," kata Mbah Suro tanpa basa-basi. Bayu terkejut. Ia belum sempat berkata apa-apa, tapi lelaki tua itu seolah sudah tahu maksud kedatangannya. "Orang yang pergi ke puncak dengan niat seperti milikmu, cepat atau lambat pasti akan datang kepadaku," lanjut Mbah Suro sambil menatap kantong kain hitam di tangan Bayu. "Kau sudah menerima panggilan. Sekarang pertanyaannya, apakah kau siap menerima akibatnya?" Bayu menelan ludah. Kakinya ingin mundur, tapi sesuatu menahannya. Ia memikirkan Rina, memikirkan hutangnya sendiri, memikirkan betapa lelahnya ia hidup dalam kesengsaraan. "Aku siap," katanya dengan suara serak, meski jantungnya berdegup kencang. Mbah Suro terkekeh, suaranya berat dan penuh misteri. "Jangan buru-buru merasa siap, nak. Ini bukan jual beli di pasar. Setiap ritual memiliki harga. Dan harga itu tidak bisa kau tawar," katanya sambil mengambil kantong dari tangan Bayu. Lelaki tua itu membuka isinya dan mengamati benda-benda di dalamnya dengan saksama. "Tanah ini bukan tanah sembarangan," gumamnya. "Ini tanah dari makam orang yang mati penasaran." Batu ini, ia mengangkat batu merah itu ke dekat cahaya lampu minyak. "Ini bukan batu biasa. Ini batu darah. Dan kain ini adalah jimat pemanggil. Kau tahu apa artinya?" Bayu menggeleng. Tenggorokannya terasa kering. Mbah Suro tersenyum samar. "Artinya, kau sudah setengah jalan. Jika kau lanjutkan, tidak akan ada jalan kembali." Ia menatap Bayu tajam. "Kau harus memutuskan sekarang. Jika kau ingin berhenti, pergilah dan lupakan semua ini. Tapi jika kau ingin terus, datanglah ke tempat ini besok malam. Ritual akan dimulai." Bayu terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia menatap benda-benda di hadapan Mbah Suro, lalu mengingat wajah Rina dan bayangan dirinya yang hidup dalam kemiskinan selamanya. Di luar rumah tua itu, angin berdesir pelan, membawa bisikan yang terdengar seperti panggilan dari sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, Bayu duduk di tepi ranjang kayunya yang berderit setiap kali ia bergerak. Cahaya lampu minyak menerangi kamar sempitnya yang penuh bayangan. Di tangannya, masih tergenggam selembar kain mantra dari kantong hitam yang diberikan Mbah Suro. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di telinganya. "Jika kau ingin terus, datanglah besok malam." Bayu menatap benda itu lama, mencoba mencari jawaban di antara aksara kuno yang tertulis di sana. Ia tak tahu apakah ini pilihan yang benar, tapi ia juga tahu bahwa hidupnya tak akan berubah tanpa tindakan nekat. Malam berikutnya, Bayu kembali ke rumah Mbah Suro, kali ini tanpa ragu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan alam tahu bahwa sesuatu yang tak wajar akan terjadi. Ketika ia mengetuk pintu, Mbah Suro sudah menunggunya, berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam. Tanpa berkata-kata, lelaki tua itu mengangguk dan melangkah keluar, memberi isyarat agar Bayu mengikutinya. Mereka berjalan dalam diam menuju hutan di kaki Gunung Kemukus, di mana kegelapan lebih pekat daripada malam biasa. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Di tengahnya, ada batu besar berlumut yang tampak seperti altar. Lilin-lilin merah menyala di sekelilingnya, cahaya kecil mereka bergetar seakan takut terhadap sesuatu yang lebih besar yang mengintai dari bayangan. "Duduk," perintah Mbah Suro. Bayu menurut, jantungnya berdebar kencang.
Ia bisa merasakan hawa aneh di tempat ini, bukan sekadar dingin, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyesakan. Mbah Suro mengambil kantong hitam dari Bayu dan menuangkan tanah hitam ke atas batu altar. Kemudian, ia mencelupkan jari telunjuknya ke dalam minyak dari kendi kecil, lalu menggambar simbol aneh di dahi Bayu. Jangan bicara. Jangan bertanya. Apapun yang kau dengar, apapun yang terjadi, jangan bergerak sampai aku menyuruhmu, bisiknya. Bayu mengangguk, meski seluruh tubuhnya kini terasa kaku oleh ketakutan. Mbah Suro lalu mulai merapalkan mantra dengan suara lirih. Suaranya semakin lama semakin berat, seakan ada sesuatu yang ikut berbicara bersamanya. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang, menerbangkan dedaunan kering di sekeliling mereka. Suara ranting patah terdengar dari dalam hutan, seperti ada sesuatu yang bergerak di sana. Bayu ingin menoleh, tapi ia ingat perintah Mbah Suro. Dadanya berdebar lebih kencang. Tiba-tiba, dari antara pepohonan yang gelap, muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup bayangan, tapi mata merahnya bersinar tajam. Bayu ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu mendekat, langkahnya tidak terdengar di tanah. Ia berhenti di depan Mbah Suro, yang tetap berlutut dengan kepala tertunduk. Kau membawa jiwa baru. Suara sosok itu terdengar serak, seperti angin yang berbisik di kuburan. Apakah dia siap menerima konsekuensi? Bayu merasa tengkuknya meremang. Tubuhnya mulai gemetar, tapi ia tidak bisa bergerak. Mbah Suro menjawab dengan suara berat, dia sudah memilih jalannya. Dan dia siap membayar harganya. Sosok itu menoleh ke arah Bayu, mata merahnya menusuk langsung ke dalam sanubari. Kau ingin kekayaan? Tanyanya. Bayu tidak menjawab, tapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok itu melangkah lebih dekat, berbisik di telinganya, semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Tapi ingat, setiap keberuntungan memiliki bayangan. Kau siap menanggungnya? Bayu ingin menolak, ingin berlari sejauh mungkin dari tempat ini, tapi satu wajah muncul dalam pikirannya, Rina. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu mengangguk. Mbah Suro tersenyum tipis, dan sosok berjubah hitam itu tertawa pelan, suara tawa yang dingin dan menggema di seluruh hutan. Baiklah, katanya. Perjanjian sudah dibuat. Tapi jangan lupa, Bayu. Kau akan datang kepadaku lagi. Cepat atau lambat. Sebelum Bayu bisa memahami kata-kata itu, lilin-lilin di sekeliling altar tiba-tiba padam bersamaan. Hutan kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, Bayu tahu. Hidupnya baru saja berubah, dan ia tak akan pernah bisa kembali menjadi manusia yang sama. Bayu terbangun dengan tubuh bermandikan keringat. Jantungnya masih berdegup kencang, seakan tubuhnya belum sepenuhnya kembali dari ritual yang ia jalani semalam. Ia melirik ke sekeliling kamar sempitnya. Tidak ada yang berubah, kecuali satu hal, di sudut meja kayunya, tergeletak tumpukan uang pecahan 100.000 dalam jumlah yang tidak sedikit. Mata Bayu membelalak. Tangannya gemetar saat meraih selembar uang dan merasakan teksturnya. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Dadanya naik turun, antara keterkejutan dan kegembiraan yang bercampur dengan ketakutan. Ia mengingat sosok berjubah hitam itu, mengingat bisikan dinginnya. Semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Tapi setiap keberuntungan memiliki bayangan. Apa yang dimaksud dengan bayangan? Apa yang akan terjadi sebagai imbalan dari kekayaan ini? Bayu menggeleng, mencoba mengusir pikiran buruk. Ini bukan waktunya untuk ragu. Rina harus diselamatkan. Tanpa menunggu lama, Bayu mengambil sebagian uang itu dan segera menuju rumah Rina. Wanita itu membukakan pintu dengan wajah lelah, matanya sembab karena menangis semalaman. Bayu tidak berkata apa-apa, hanya merogoh kantong dan menyerahkan segepok uang ke tangan Rina. Wanita itu terkejut, tangannya gemetar saat menerima uang itu. Bayu, dari mana kau dapat semua ini? Suaranya bergetar. Bayu tersenyum samar. Jangan tanya. Yang penting, hutangmu bisa lunas. Rina mulai menangis, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan haru yang begitu dalam. Ia memeluk Bayu erat, tubuhnya bergetar. Terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasmu, bisiknya. Bayu hanya diam, menahan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia bahagia telah menyelamatkan Rina, tapi di sisi lain, ada kegelisahan yang merayap di hatinya. Malamnya, Bayu duduk di beranda rumahnya,
menatap gelapnya langit yang tanpa bintang. Hatinya masih gelisah. Ia mendapatkan uang dengan cara yang tak masuk akal. Tidak ada yang instan di dunia ini, dan ia tahu betul bahwa setiap hal besar pasti memiliki konsekuensi. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Apakah ia sudah melakukan kesalahan? Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintunya. Bayu berdiri dengan waspada, lalu membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya angin malam yang berembus pelan, membawa hawa dingin yang aneh. Ketika ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di tanah. Sebuah boneka kecil berlumuran tanah, dengan kain putih yang mulai menguning. Bayu menelan ludah. Ia tahu apa ini. Ini bukan boneka biasa, ini sesajen, tanda bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru mengambil boneka itu dan membuangnya jauh ke halaman. Namun, saat ia berbalik, sesuatu membuatnya terpaku. Bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, samar di bawah temaram lampu minyak. Mata merahnya menatap lurus ke arahnya. Sosok itu telah datang. Bayu tercekat, tubuhnya membeku. Bisikan dingin terdengar di telinganya, "Kau sudah mendapatkan bagianmu, Bayu. Sekarang giliranmu untuk memberi." Bayu ingin berteriak, ingin lari sejauh mungkin, tapi tubuhnya terasa berat. Ia tahu, sejak malam di Gunung Kemukus, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Dan perjanjian yang ia buat, baru saja mulai menagih harga yang harus dibayar. Sejak malam itu, Bayu tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan itu kembali terdengar, mengalir seperti angin dingin yang menyusup ke dalam tulang-tulangnya. Sekarang giliranmu untuk memberi. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, membuatnya gelisah. Ia tahu, perjanjiannya bukan sekadar mendapatkan uang secara instan, ada sesuatu yang harus ia bayar. Tapi apa? Apa yang harus ia serahkan? Hari-hari berlalu, dan Bayu mulai merasakan keanehan di sekelilingnya. Setiap kali ia keluar rumah, orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh. Beberapa bahkan tanpa berbisik-bisik di belakangnya, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Bahkan Rina, yang biasanya selalu ceria di dekatnya, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia sering terlihat pucat, seperti orang yang kurang tidur, dan beberapa kali ia bertanya dengan suara ragu, "Bayu, kau baik-baik saja?" Bayu selalu menjawab dengan senyum tipis, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang salah. Dan ia mendapatkan jawabannya pada malam ketiga setelah ritual. Saat sedang mengendarai motornya pulang dari kota, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di persimpangan jalan menuju desanya, ada seorang pria tua yang berdiri di tengah jalan. Bayu mengenalinya, itu adalah Pak Rohmat, seorang pedagang di pasar yang beberapa hari lalu masih sehat dan segar bugar. Tapi malam ini, wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak seakan menggumamkan sesuatu. Bayu memperlambat motornya. "Pak Rohmat?" panggilnya dengan suara gemetar. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam, sebelum akhirnya menatap Bayu dengan mata yang kini tampak hitam legam. "Kau yang mengambil milikku." Gumamnya pelan. Bayu merasakan darahnya membeku. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Pak Rohmat tiba-tiba tersenyum. Senyum yang aneh. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Tanpa pikir panjang, Bayu memutar gas motornya dan melaju secepat mungkin. Angin malam mencambuk wajahnya, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin segera sampai rumah, ingin segera mengunci pintu dan berpura-pura bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun, saat ia tiba di rumah dan menutup pintu dengan napas tersengal, sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya. Di meja kayunya, tepat di tempat di mana uang-uang itu pertama kali muncul, kini ada sesuatu yang lain, sebuah foto. Tangan Bayu gemetar saat ia mengambilnya dan melihatnya lebih dekat. Itu adalah foto Pak Rohmat. Namun, ada sesuatu yang membuat Bayu hampir kehilangan keseimbangan. Di sudut foto itu, ada bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu. Bayu jatuh terduduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia akhirnya mengerti apa arti kata-kata sosok berjubah hitam itu. Setiap keberuntungan memiliki bayangan. Dan bayangan itu kini mulai menelan orang-orang di sekitarnya. Malam itu, Bayu tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lutut, berharap bahwa semuanya hanya ilusi.
Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu. Ini baru permulaan. Bayu tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda yang terus muncul di sekitarnya. Setelah kejadian dengan Pak Rohmat, ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Tapi semakin ia berusaha mengabaikan, semakin banyak kejadian aneh yang menghantuinya. Orang-orang di desa mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Beberapa bahkan ditemukan meninggal secara misterius, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka seolah telah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Semakin hari, perasaan bersalah semakin menghimpit dada Bayu. Ia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali uang muncul secara tiba-tiba di rumahnya, seseorang di desa pasti akan mengalami musibah. Pada awalnya, ia mencoba menyangkalnya. Tapi ketika ia menemukan lagi tumpukan uang di meja paginya, dan di sore harinya ia mendengar kabar bahwa seorang ibu di pasar ditemukan tak bernyawa di dapurnya, Bayu tak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bukan miliknya, melainkan nyawa orang-orang di sekitarnya. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia mencoba menolak uang yang muncul, membakarnya, bahkan menguburnya di tanah. Tapi setiap kali ia membuang uang itu, esoknya uang itu kembali ada di tempat yang sama, dengan jumlah yang lebih banyak. Seolah ada kekuatan yang memastikan ia tidak bisa lari dari perjanjiannya. Bayu mulai merasa seperti tahanan dalam kehidupannya sendiri. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika ia sedang duduk termenung di beranda. Angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara samar yang terasa seperti bisikan. Bayu mengusap wajahnya dengan frustrasi, mencoba mengusir kegelisahan yang terus menghantui. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Ada yang mengawasinya. Bayu menoleh ke halaman rumahnya yang gelap. Seketika, jantungnya berhenti berdetak. Di bawah pohon jambu di sudut halaman, sosok hitam berjubah itu berdiri diam, menatapnya dengan mata merah menyala. Napas Bayu tercekat. Kakinya terasa kaku, seperti tertanam ke tanah. Sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri di sana. Namun keberadaannya cukup untuk membuat tubuh Bayu membeku oleh ketakutan. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di telinganya, meski tak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Bayu, sudah waktunya. Suara itu begitu dingin, seakan berasal dari dunia lain. Tubuh Bayu mulai gemetar. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Bayu dengan jari panjang dan hitamnya. Saat itulah, ponsel Bayu berdering nyaring, membuyarkan momen mengerikan itu. Dengan tangan gemetar, ia merogoh sakunya dan melihat layar ponsel. Panggilan dari Rina. Tanpa berpikir panjang, Bayu segera mengangkatnya. Rina, suaranya terdengar serak. Dari seberang telepon, suara Rina terdengar panik. Bayu, tolong aku. Nafasnya tersengal, seperti seseorang yang sedang ketakutan luar biasa. Ada sesuatu di rumahku. Aku melihatnya. Suara Rina terhenti sejenak, lalu terdengar isakan tertahan. Mata merah itu. Bayu, aku takut. Darah Bayu seketika membeku. Ia menoleh kembali ke halaman rumahnya. Sosok itu sudah menghilang. Tanpa berpikir panjang, Bayu melompat ke atas motornya dan melaju kencang menuju rumah Rina. Angin malam menampar wajahnya, tetapi rasa takut yang menggigit jiwanya jauh lebih menusuk. Jalanan desa terasa sunyi mencekam, hanya suara deru motornya yang memecah keheningan. Di pikirannya, hanya ada satu hal, menyelamatkan Rina sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi padanya. Setibanya di depan rumah Rina, Bayu melihat pintu depan terbuka lebar, menganga seperti mulut hitam yang siap menelan siapapun yang masuk. Napasnya tersengal saat ia turun dari motor dan berlari ke dalam. Rina, teriaknya, suaranya menggema di ruang tamu yang gelap. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara tirai jendela yang berkibar. Langkahnya gemetar saat ia berjalan lebih dalam. Cahaya lampu yang redup membuat bayangan di dinding tampak bergerak-gerak seolah hidup. Saat melewati dapur, ia mendengar suara isakan pelan. Bayu bergegas ke arah kamar Rina dan membuka pintunya dengan kasar. Di sana, di sudut ruangan, Rina meringkuk dengan tubuh gemetar. Wajahnya basah oleh air mata, dan matanya membelalak ketakutan. Bayu? Suara Rina nyaris tak terdengar, bergetar hebat. Ia menunjuk ke arah lemari kayu di sudut kamar. Bayu menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekati lemari tersebut.
Hatinya berdebar kencang, setiap langkah terasa begitu berat. Dengan napas tertahan, ia meraih gagang pintu lemari dan perlahan membukanya. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyelimuti ruangan. Bayu terpaku. Di dalam lemari itu, tidak ada pakaian atau barang seperti seharusnya. Yang ada hanyalah bayangan hitam pekat yang berputar-putar seperti kabut hidup. Dan di tengahnya, sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. Sosok itu tersenyum, senyum yang begitu kelam, begitu jahat. Bayu ingin menutup pintu lemari, ingin berlari sejauh mungkin, tetapi tubuhnya membeku. Sosok itu mulai berbicara dengan suara yang tidak berasal dari dunia ini. Bayu, kau sudah berjanji. Kini, saatnya kau menyerahkan sesuatu yang berharga. Napas Bayu terhenti. Ia sadar apa yang dimaksud oleh sosok itu. Selama ini, ia mendapat kekayaan, tetapi bayangannya selalu menelan orang-orang di sekitarnya. Dan kini, target berikutnya adalah Rina. Tidak. Bayu berteriak dan mundur selangkah, berusaha melindungi Rina yang masih meringkuk ketakutan. Ambil aku. Jangan ganggu dia. Tapi sosok itu hanya tertawa pelan, suara tawanya menggema seperti ribuan suara sekaligus. Bukan kau yang dipilih, Bayu. Kau hanyalah pintunya. Rina adalah bayarannya. Rina menjerit saat tubuhnya tiba-tiba terseret ke arah lemari oleh kekuatan tak terlihat. Bayu berusaha menariknya kembali, tetapi genggaman tangannya terasa lemah. Rina meronta, menangis ketakutan, tetapi semakin lama tubuhnya semakin terseret ke dalam kegelapan. Bayu. Tolong aku. Bayu menggertakkan giginya. Ia tahu ini semua adalah akibat perbuatannya. Ia telah membuat kesalahan besar, dan kini, Rina harus menanggung akibatnya. Dengan tekad terakhir, ia meraih pisau di meja samping tempat tidur dan menggoreskan luka di tangannya sendiri. Kalau kau ingin nyawa, ambil nyawaku. Biarkan dia pergi. Darah segar menetes ke lantai, tetapi sosok itu hanya tertawa lagi. Perjanjian sudah dibuat, Bayu. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Malam itu, jeritan Rina menggema, menyatu dengan angin malam yang membawa kutukan dari gunung Kemukus. Dan Bayu hanya bisa berlutut, menangis dalam penyesalan yang tiada akhir. Bayu masih berlutut di lantai kamar Rina, tubuhnya gemetar, dan air matanya mengalir deras. Rina sudah tidak ada. Ia lenyap, terseret ke dalam kegelapan yang muncul dari dalam lemari kayu itu. Bayu masih bisa mendengar suara jeritannya yang menggema, tetapi semakin lama semakin menjauh, tenggelam dalam kehampaan. Lemari itu kini kosong, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Bayu memukul lantai dengan marah. Tidak. Kembalikan dia, raungnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Ruangan itu kini sunyi, hanya ditemani oleh angin malam yang menerobos dari jendela yang sedikit terbuka. Bayu menatap luka di telapak tangannya yang masih mengeluarkan darah segar. Dia rela mengorbankan dirinya, tapi iblis itu tidak menginginkannya. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Bayu menahan napas. Ruangan menjadi gelap gulita, tetapi di tengah kegelapan itu, ia merasakan kehadiran sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang mengintai. Sebuah suara berbisik tepat di belakangnya. Masih ada waktu, Bayu. Kau bisa mendapatkannya kembali. Bayu menoleh perlahan. Di sudut kamar, sosok berjubah hitam itu berdiri dengan mata merahnya yang menyala. Wajahnya tetap tidak terlihat, tetapi senyumannya bisa dirasakan dalam aura mengerikan yang menyelimutinya. Bagaimana caranya? Tanya Bayu dengan suara parau, nyaris berbisik. Sosok itu tertawa pelan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Bayu terdiam. Ia tahu. Ia sangat tahu. Untuk mendapatkan kembali Rina, ia harus memberikan nyawa lain sebagai gantinya. Iblis ini tidak akan membiarkan sesuatu kembali tanpa bayaran. Kali ini, Bayu yang harus memilih siapa yang akan menjadi korban. Tiba-tiba, wajah orang-orang di desa berkelebat dalam pikirannya. Pak Rohmat. Pedagang di pasar. Orang-orang yang telah menjadi korban sebelumnya. Dan kini, iblis itu meminta lebih. Bayu menutup matanya erat-erat. Dadanya terasa sesak, jiwanya berperang dalam dilema yang mengerikan. Apakah ia akan menjadi monster yang mengorbankan nyawa orang lain demi menyelamatkan orang yang dicintainya? Ataukah ia akan membiarkan Rina terperangkap selamanya dalam kegelapan?
Tangan Bayu mengepal. Air mata masih mengalir di pipinya. Ia menatap sosok itu dengan tatapan penuh kemarahan dan kepasrahan. Beri aku waktu. Iblis itu tertawa kecil, lalu berbisik pelan sebelum menghilang dalam bayangan. Jangan terlalu lama, Bayu. Karena waktu tidak pernah berpihak padamu. Malam itu, Bayu duduk sendirian dalam kegelapan, memikirkan sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian. Ia harus memilih siapa yang akan ia korbankan. Malam semakin larut, tetapi Bayu masih terduduk di lantai kamar Rina, menatap kosong ke arah lemari yang kini tampak seperti perabot biasa. Namun, ia tahu bahwa di balik kayu tua itu, sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang telah merenggut Rina darinya. Tawaran iblis itu berulang kali menggema di kepalanya, membentuk lingkaran neraka yang tak berujung, korbankan seseorang, atau biarkan Rina terjebak selamanya. Bayu merasa tubuhnya lunglai, pikirannya berkecamuk hebat. Ia mengingat kembali tatapan Rina saat terakhir kali ia melihatnya, tatapan penuh ketakutan, memohon agar diselamatkan. Bagaimana mungkin ia bisa menyerah? Tetapi siapa yang harus dikorbankan? Apakah ia sanggup membunuh seseorang demi menebus kesalahannya sendiri? Di luar rumah, suara jangkrik terdengar begitu jelas, menciptakan kesunyian yang menyesakkan. Bayu berjalan keluar dengan langkah berat, membiarkan udara malam menyelimuti tubuhnya yang berkeringat dingin. Ia menyalakan rokok, mengisapnya dalam-dalam, berharap asap itu bisa menenangkan kegelisahannya. Namun, pikirannya terus berputar, mencari sosok yang pantas menjadi korban. Kemudian, sebuah nama muncul dalam benaknya, Pak Joko. Pak Joko adalah rentenir yang selama ini menindas banyak orang di desa. Ia adalah orang yang membuat Rina terlilit hutang hingga setengah miliar rupiah. Tanpa Pak Joko, Rina tidak akan pernah terjerumus ke dalam masalah ini. Logika Bayu mulai berusaha membenarkan keputusannya. Jika ada seseorang yang pantas dikorbankan, bukankah Pak Joko orangnya? Tapi secepat ia berpikir demikian, nuraninya menamparnya keras. Sejak kapan aku menjadi hakim yang menentukan hidup dan mati seseorang? Pikirnya dengan putus asa. Bayu meremas rambutnya, mencoba mencari jalan keluar lain, tetapi tidak ada. Iblis itu tidak memberi pilihan ketiga. Dengan hati yang dipenuhi kegelapan, Bayu mematikan rokoknya dan menatap lurus ke jalan desa yang sepi. Ia tahu di mana rumah Pak Joko, dan ia tahu bahwa malam ini, lelaki itu pasti sedang menghitung uang hasil pemerasannya. Perlahan, langkahnya mulai bergerak, semakin cepat, semakin pasti. Di belakangnya, dalam kegelapan, sosok berjubah hitam berdiri diam, mengawasi setiap langkah Bayu. Mata merahnya berkilat, seolah menikmati kejatuhan pria itu ke dalam jurang tanpa dasar. Malam ini, Bayu akan menjadi algojo.